Cuma kayak kurang serak sampai 5 kali, sampai akhirnya dapat mobil yang dari tangan pertama, kilometernya rendah. Intinya tinggal pakai aja gitu. Bisa dari kondisi, bisa dari apa ya, misinformasi juga. Contohnya ada mobil nih sebenarnya bagus, cuman kondisi banyak PR, nego nggak dikasih. Itu ada yang seperti itu. Contohnya mobilnya harusnya nih pakainya miles, tapi info di iklannya kilometer. Berapa sih biaya inspeksi satu unit mobil itu? Ini pertanyaan banyak banget dari awal saya bikin jasa inspeksi. Sampai sekarang masih banyak yang nanya berapa sih jasanya. Ada yang mikir, oh kayaknya 1 sampai 2 jutaan nih. Ada yang mikir juga 300 sampai 500 ribu nih. Ada juga yang mikir 150 sampai 200 ribu. Untuk harga jasa inspeksi sendiri itu tergantung dari jasa inspeksinya itu apa ya. Mereka yang menentuin harga. Untuk inspektor mobil sendiri, jasa inspeksi satu unit kendaraan itu terbagi dari beberapa macam. Untuk jasa inspeksi satu unit kendaraan biasa yang MPV, low MPV, city car itu 350.000. Untuk yang SUV 400.000, untuk yang premium 600.000. Truk juga bisa, itu harganya 850.000 rupiah. Itu untuk pengecekan satu unit kendaraan. Dibeli nggak dibeli tetap bayar segitu. Karena jasa inspeksi itu adalah jasa yang memberikan informasi tentang kondisi kendaraan. Kami dibayar karena memberikan informasi tentang kendaraan yang mau kalian beli atau kendaraan yang kalian punya. Jadi dibeli atau tidak dibeli tidak mempengaruhi biaya inspeksi. Dan biaya inspeksi itu dibayarkannya di awal. Jadi ditransfer dulu di awal. Kita sepakat dulu nih waktunya, jamnya jam berapa, harinya hari apa, dan kapan tanggalnya, serta lokasinya di mana. Kalau kita udah sepakat waktu dan lokasinya, baru nanti dikirim nomor rekeningnya. Kalau udah dikirim nomor rekening, tinggal transfer. Nanti kalau udah transfer, itu hari dan waktu yang sudah kita sepakati sebelumnya itu akan di lock dan tidak akan dibuka buat orang lain ya. Kita biasanya ngasih waktu tuh 30 menit, kalau belum transfer, ya kita tetap open buat yang lain. Nanti kalau udah lewat 30 menit bisa ditanyakan lagi, ini masih ada nggak slotnya untuk jam sekian, lokasinya di sini. Nah itu bisa konfirmasi dahulu kalau udah lewat dari 30 menit. Di situ juga nanti ada keterangannya. Lokasi yang tercover tuh di mana aja. Untuk inspektor mobil itu ada di Jabodetabek, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Sidoarjo, dan juga Medan ya. Itu yang tercover. Inspektor kami itu tersebar di seluruh wilayah yang saya sebutkan tadi. Setiap wilayah itu ada inspektor tiap domisilinya. Untuk amannya order tuh di 1 hari sebelum inspeksi. Jadi minimal order 1 hari sebelum rencana inspeksi ya. Jadi kalau kita punya rencana mau ngecek mobil ini di hari Sabtu, kita ordernya tuh di hari Jumat. Nah itu paling aman, karena kalau hari H belum tentu ada slotnya nih. Kalau mepet-mepet belum tentu ada slot yang kosong. Kalau selagi masih kosong ya bisa di hari H, di hari yang sama itu bisa. Tapi untuk amannya di H-1. Nah kalau untuk batal inspeksi nih, tiba-tiba udah order, udah transfer, mobilnya udah laku. Terus penjualnya tiba-tiba pergi. Itu gimana aturannya? Kan udah bayar di depan. Nah kalau kayak gitu itu nanti tertera ya, sebelum transfer itu hal pembatalan atau cancel itu akan diinformasikan dahulu. Jadi bisa dibaca dulu. Oh kalau udah sepakat setuju, kalau ada cancel tuh ada pemotongan ini segini. Nah kalau udah setuju baru tinggal dibayar. Jadi kita sampaikan semuanya di depan seperti apa. Kalau udah sepakat ya baru ditransfer. Kalau untuk order lebih dari 1, nanti saya kasih harga spesial nih. Kan kalau 7 mobil harganya nggak mungkin yang 350.000 semua. Nggak. Pasti ya saya kasih harga yang spesial. Jadi ada aja ya, satu orang itu di hari yang sama langsung order pesan 5 inspeksi mobil. Jadi di hari yang sama dalam 1 hari ini orangnya langsung order 5 unit. Pengecekan 5 unit kendaraan. Di hari yang sama. Itu langsung bayar 5 unit. Di hari yang sama dicek semuanya dan
orangnya milih gimana kondisi yang paling oke. Jadi konsumen itu punya pilihan ya, kira-kira yang mana nih yang kira-kira paling worth it buat dibeli. Untuk ordernya gimana? Kalian bisa langsung WhatsApp 0813 2345 8045. Itu nomor WhatsApp admin. Untuk WhatsApp saya yang ada di nomor di YouTube ini, itu WhatsApp pribadi saya. Kalau WhatsApp admin 0813 2345 8045. Bisa langsung order aja. Kita buka chat itu di jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Jadi memang beberapa konsumen itu nggak ngecek cuma satu mobil. Kemarin ada ngecek Fortuner ini sampai 5 kali. 5 kali ngecek. Sebenarnya mobilnya tuh apa ya? Ya aman-aman aja, nggak ada bekas tabrak gitu kan. Cuma kayak kurang serak sampai 5 kali, sampai akhirnya dapat mobil yang dari tangan pertama, kilometernya rendah. Intinya tinggal pakai aja gitu. Itu udah dari 5 kali. Karena kan kita kalau dibeli nggak dibeli tergantung dari konsumen tersebut. Ada banyak faktor ya, bisa dari kondisi, bisa dari misinformasi juga bisa, terus ketiga harganya juga belum deal. Kondisi mobil, contohnya ada mobil nih sebenarnya bagus, cuman kondisi banyak PR, nego nggak dikasih, itu ada yang seperti itu. Yang kedua dari misinformasi di awal, contohnya mobilnya harusnya nih pakainya miles, tapi info di iklannya kilometer. Contohnya 50.000 miles. Bilang ke yang mau beli ini kilometernya 50.000. Nah, karena yang beli mikirnya, oh ya udah kilometer 50.000. Pas didatengin ada fotonya baru kelihatan, oh ini ternyata miles. Akhirnya setelah diinspeksi dan ada PR-nya pun kadang cuman rekstir, terus kayak rembes-rembes, kaki-kaki lah, PR mobil yang udah 7 tahun tuh kan kaki-kaki ya. Akhirnya nggak jadi dibeli, cuman gara-gara itu di kilometer kan jadi di 80.000. Sementara informasi di awal kilometernya 50.000. Aktualnya pakai miles. Nah, di situ ada, jadi ada banyak kilometer 60, pas aslinya 90, nggak jadi dibeli. Ada banyak kayak gitu konsumen-konsumen tuh. Ada yang seperti itu ya, seperti kayak beda tipe, terus pajak, plat nomor mintanya ganjil, tiba-tiba ternyata pas datang genap. Ada yang seperti itu karena kan ada juga yang nutupin plat nomornya, terus ada yang salah tipe matic manual, itu ada aja karena ya lagi-lagi misinformasi. Yang ketiga harganya nggak deal. Kalau yang kayak yang pertama kan banyak PR, dinego nggak dapet. Nah ini harganya masih jauh, cuman udah pesan jasa inspeksi nih. Contohnya selisih harga 10 juta, pas dicek mobil sih nggak ada masalah, tinggal servis berkala aja. Tapi nggak jadi dibeli karena harganya nggak deal. Kayak kemarin nih, cuman selisih 1 juta. Ini Innovanya harganya cuman beda 1 juta rupiah. Orangnya mintanya tetap di angka 314 juta. Cuma nggak jadi dibeli gara-gara nggak dikasih nego 313. Ya, jadi orangnya nggak mau turun, yang jual nggak mau turun, cuman selisih 1-2 juta nggak mau turun, itu sama-sama nahan nih. Akhirnya ya udah nggak jadi. Pesan lagi order mobil yang lain. Cuman karena harga beda 1-2 juta, padahal untuk mobil 300 juta, asal mau sama-sama ngalah ya, itu bisa dapat. Cuman ya itu balik lagi di konsumen yang punya uangnya. Untuk jasa inspeksi benar-benar kita cuma ngasih tahu gimana kondisi mobil. Kita kan ngomong ada foto, ada videonya. Oh, cat dempul, kita ada alatnya, bisa kita kasih tunjuk. Oh, ini dempulan nih. Oh, ini masih original nih. Kalau dari kasat mata, oh ini dilihat dari kasat mata ini catnya diraba kasar, first spray, banyak kulit jeruknya kasar gitu. Terus kalau dempul ada hijau-hijaunya di pinggir-pinggir. Nah, itu bisa diinformasikan. Pastikan ada buktinya, nggak ngomong, oh dempal dempul, tapi nggak ada buktinya. Rekstir oblak nih, kita kan ada buktinya ya, ada bukti video. Seperti apa sih ngecek rekstir tanpa mobil itu jalan. Namanya jasa inspeksi, pasti kita menjaga konsumen kita. Jadi kedepannya itu udah mempersiapkan apa yang harus dibenerin. Contohnya rekstir nih, oh udah bunyi oblak-oblak pas mobil diem. Nanti kalau pas jalan ternyata bunyinya di jalan tertentu nih. Nah, itu kan tinggal butuh waktu, 1-2 bulan juga bakal rusak. Jadi kita kasih tahu di awal. Artinya kalau nanti ada bunyi-bunyi, dia udah persiapan nih. Oh, servis rekstir tuh
1,5 juta ya. Oh 2 juta, jadi udah tahu di awal. Oh, inspektor mobil tuh ngeceknya apa aja sih? Apa aja yang dicek? Jadi kita pengecekannya menyeluruh ya, nggak ada paketan cuman ngecek mesin doang, ngecek bodi doang, ngecek tabrak banjir doang, nggak. Kita pengecekan menyeluruh dari mesin, transmisi, kaki-kaki, electrical, fitur, tabrak banjir, interior, eksterior, ada juga estimasi perbaikannya dan lain-lain. Jadi kayak nanti kita cek mesinnya nih secara visual, kita cek apa ada bocor-bocor, apa mesinnya ada yang retak, apa ada gumpalan-gumpalan oli. Nanti secara suara kita cek nih apa suaranya ada yang kasar, starternya lancar atau enggak, mesinnya pincang atau enggak, berpet atau enggak. Untuk bagian eksterior kita lihat nih catnya bagus apa enggak, mudar, baret, penyok apa enggak, apa ada bekas repair, bekas tabrak, bekas dempul. Nah itu kita lihat semua, atau kacanya nitik atau kacanya retak, nanti kita lihat semuanya. Untuk interior kita lihat nih, oh, apa ada bekas banjir, karat-karat nggak normal, joknya apa ada puntung-puntung rokok, apa bau apek. Nah nanti kita liatin seperti itu. Untuk kelistrikan kita bisa lihat nih baterainya masih bagus apa enggak, pengisiannya bagus apa enggak, starternya bagus apa enggak ya. Apa ada kebocoran arus, apa pengisiannya berlebihan, apa pengisiannya kurang, nanti ketahuan dengan kita cek menggunakan alat. Kemudian di scan apa ada masalah pada sensor-sensor, ECU atau modul-modul, nanti kelihatan di situ, di scan semua ya. Dan untuk interior juga bagian AC dicek apakah suhunya kurang dingin atau emang nggak dingin, nanti dicek semuanya. Kalau nggak dingin kan harus ada yang diperbaiki nih, apakah antara itu freonnya atau apa magnetic clutch-nya nggak jalan atau apa vibelnya kendor. Nah, kemudian bannya juga dilihat masih tebel apa enggak, getas apa enggak, produksinya itu udah lewat dari 5 tahun apa enggak. Kalau udah lewat dari 5 tahun kan kita udah jaga-jaga ya, udah pasti elastisitasnya udah berkurang, terus udah mulai retak-retak. Untuk safety konsumen ya harus segera diganti. Terus kampas remnya seperti apa, masih tebel apa enggak, minyak remnya masih oke apa enggak, radiator dicek, radiatornya masih bagus apa enggak, sistem pendinginnya berfungsi dengan baik apa enggak, lampu-lampunya nyala apa enggak. Nah nanti pokoknya semuanya dicek. Kaki-kakinya juga dicek nih, apa ada yang bocor, apa ada yang oblak atau ada yang rusak seperti apa, nanti dicek semuanya. Nanti kalian bakal mendapatkan laporan tersebut. Jadi kita ada quick report nih, setelah inspeksi kita bakal langsung kasih tahu gimana kondisinya. Nanti juga bakal dapat PDF-nya. PDF itu paling lama 1 kali 24 jam. Itu paling lama. Biasanya kalau order pagi, sore udah jadi. Jadi semahal itulah jasa inspeksi mobil di Inspektor Mobil. Harganya mulai dari 350.000 sampai 600.000. Untuk truk 850.000 ya. Jadi kalau yang mau order langsung aja hubungin admin 0813 2345 8045. Terima kasih.